Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Hari ini Jumat, tanggal 22 Januari 2021. Masih bersama Ibu Mariati, kita akan belajar dari tema 5, pengalamanku, subtema 3 dan 4, muatan SBDP. Nah, sebelum belajar, anak-anak, Ibu kasih waktu mempersiapkan perlengkapan belajar kalian, yaitu buku tema 5. Jika sudah siap, mari anak-anak kita mulai pelajaran hari ini. Jangan lupa sebelum belajar, anak-anak berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar 2 subtema. Untuk subtema yang ketiga, kita mau belajar dari KD 3.1, mengenal karya ekspresi 2 dan 3 dimensi dengan materi pembelajaran membuat karya 3 dimensi dengan bahan lunak. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengidentifikasi cara menggunakan alat dan bahan untuk membuat karya ekspresi 3 dimensi dari bahan lunak dengan baik. Untuk subtema 4 dari KD 3.4, mengenal bahan alam dalam berkarya. Materi pembelajarannya membuat hiasan menggunakan bahan alam yang ada di sekitar. Sedangkan tujuan pembelajarannya, siswa dapat mengidentifikasi pemanfaatan bahan berasal dari hewan. Contohnya, kulit telur. Untuk materi yang pertama, membuat karya 3 dimensi dengan bahan lunak. Apa yang dimaksud dengan karya 3 dimensi? Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah membahas tentang yang dimaksud dengan karya 3 dimensi. Masih ingat anak-anak? Ya, betul. Karya 3 dimensi adalah suatu karya yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Sekarang anak-anak perhatikan contoh karya 3 dimensi berikut ini. Yang pertama adalah patung. Patung terbuat dari batu. Kemudian yang kedua keranjang. Keranjang ini terbuat dari rotan. Dan yang ketiga adalah poci. Poci terbuat dari tanah liat. Ketiga benda ini adalah contoh karya 3 dimensi karena memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Mari anak-anak kita melanjutkan dengan masih pada materi yang sama, membuat karya 3 dimensi dengan bahan lunak. Anak-anak bisa buka di buku kalian di halaman 107. Perhatikan gambar di situ. Anak-anak sedang belajar membuat karya 3 dimensi berupa lempung terigu. Lempung terigu itu nanti bisa dibentuk menjadi benda yang diinginkan oleh anak-anak. Misalnya bentuk binatang, buah-buahan, ataupun bentuk-bentuk yang lain. Nah, sekarang perhatikan dulu. Bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat lempung terigu? Yang pertama adalah 200 gram tepung terigu atau setara dengan 17 sendok makan. Kemudian yang kedua adalah 100 gram garam atau 5 sendok makan. Yang ketiga, 1 sendok minyak goreng. Yang keempat, pewarna makanan, warnanya bebas. Yang kelima, air hangat secukupnya. Dan yang keenam adalah baskom sebagai tempat untuk membuat adonan lempung terigu. Berikut adalah langkah-langkah membuat lempung terigu.
Anak-anak perhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, anak-anak siapkan wadah. Kemudian masukkan garam ke dalam wadah tersebut. Beri air hangat secukupnya. Tambahkan pewarna. Kemudian yang ketiga, aduk ya. Aduk-aduk. Kemudian tambahkan minyak goreng. Setelah itu, masukkan tepung terigu perlahan-lahan, aduk dengan sendok. Nah, jika sudah merata, anak-anak boleh menggunakan tangan untuk mengulenin adonan sampai adonannya berbentuk seperti lempung. Nah, anak-anak lihat ya, di bagian bawah adonannya sudah berbentuk seperti lempung. Setelah jadi, nanti anak-anak bentuk dengan keinginan anak-anak. Anak-anak mau bentuk apapun boleh. Nah, seperti itu anak-anak cara membuat lempung terigu. Cukup sederhana, tetapi jika anak-anak menemui kesulitan, boleh meminta bantuan kepada orang tua kalian. Jangan lupa ucapkan terima kasih jika sudah dibantu. Mari anak-anak kita melanjutkan pembelajaran kita, masih membuat karya 3 dimensi dengan bahan lunak. Anak-anak bisa buka buku kalian halaman 126 dan 127. Kita akan belajar cara membuat bubur kertas. Tentunya anak-anak masih bingung apa yang dimaksud dengan bubur kertas. Coba perhatikan langkah-langkah membuat bubur kertas. Yang pertama adalah siapkan koran bekas, kemudian disobek kecil-kecil. Nah, setelah itu siapkan wadah berupa baskom, masukkan sobekan kertas koran tadi ke dalam baskom. Tambahkan dengan lem, ya sekitar 5 sendok lem dan air. Aduk sampai merata. Setelah itu, tiriskan atau saring menggunakan kain. Itu berguna untuk menghilangkan air yang terkandung di dalam kertas tadi. Nah, jika sudah dirasa airnya hilang, nah itulah bubur kertas yang bisa dibentuk menjadi benda yang diinginkan. Nah, di sini contohnya untuk membuat bingkai foto. Tapi misalnya anak-anak mau membuat benda lain bisa ya. Nah, untuk materi selanjutnya ini adalah materi yang kedua. Membuat hiasan menggunakan bahan alam yang ada di sekitar. Nah, Ibu kasih contoh nih. Bahan alam yang ada di sekitar misalnya adalah kulit telur. Pastinya anak-anak semua suka dengan telur. Nah, biasanya orang hanya memanfaatkan telurnya saja atau isinya saja, kemudian kulitnya akan dibuang. Tapi ternyata anak-anak, kulit telur ini bisa digunakan untuk membuat hiasan. Dengan apa? Dengan cara teknik menempel. Coba kita lanjutkan lagi. Bagaimana sih cara menggunakan kulit telur supaya bisa digunakan untuk hiasan? Nah, ini adalah kulit telur yang sudah disiapkan. Tentunya kulit telur ini sebelum digunakan harus dicuci yang bersih dulu, ya. Dicuci sampai bersih. Setelah itu, apa yang dilakukan anak-anak? Ya, dijemur di panas matahari sampai benar-benar kering, sambil dibersihkan bagian dalamnya. Ya. Nah, jika telur ini sudah bersih dan juga sudah kering,
sudah siap untuk digunakan sebagai bahan untuk menghias. Nah, kita perhatikan sekarang di buku kalian di halaman 153 sampai 155. Kita perhatikan di situ. Ini adalah satu kegiatan membuat hiasan menggunakan kulit telur. Langkah yang pertama adalah membuat pola gambar, ya, di kertas karton atau mungkin di buku gambar. Kemudian yang kedua, beri lem, ya, beri lem atau olesi gambar dengan lem kayu. Kenapa harus lem kayu? Supaya lebih kuat. Setelah itu, tempelkan kulit telur pada gambar yang sudah diberi lem tadi. Nah, seperti ini kira-kira jika gambarnya sudah penuh. Dan jika sudah penuh, untuk membuat gambar lebih indah, anak-anak bisa memberi warna yang diinginkan pada gambar. Misalnya kalau gambar apel, bisa diberi warna merah untuk apelnya dan hijau untuk daunnya. Nah, jika sudah selesai, perhatikan tuh, gambarnya bisa dipajang pada dinding sebagai hiasan. Anak-anak tentunya senang kalau misalnya bisa membuat karya sendiri dan bisa dipajang di ruang tamu atau kamar tidur kalian, dan setiap saat kalian bisa melihatnya. Nah, di halaman ini, di halaman 175 dan 176, di sini juga masih contoh membuat hiasan dengan menggunakan kulit telur. Contohnya adalah menghias figura foto. Bahan-bahannya seperti ini anak-anak, seperti yang ada di buku kalian juga ya. Coba kita lihat satu persatu apa saja sih bahan-bahan yang diperlukan. Yang pertama adalah kardus bekas, kemudian kulit telur, plastik bening, cat, lem, gunting, penggaris, dan pensil. Mari anak-anak kita lihat langkah-langkah pembuatannya. Nah, seperti ini langkah-langkahnya. Yang pertama, gunting kardus dengan ukuran panjang 20 cm dan lebar 15 cm. Buat 2 lembar kardus dengan ukuran yang sama. Bentuknya persegi panjang ya anak-anak, seperti biasa kalau kita lihat figura foto kebanyakan bentuknya persegi panjang. Kemudian buat lubang persegi panjang di salah satu kardus. Maksudnya di salah satu kardus diberi bolongan. Untuk langkah yang ketiga, beri lem di bagian pinggir kiri, kanan, dan bawah kardus yang tidak berlubang. Tempelkan kedua lembar kardus berlubang di bagian depan. Lebar bagian yang diberi lem maksimal 1 cm. Perhatikan gambar yang di situ jelas dan sudah ada ukurannya. Kemudian olesi lem pada permukaan depan figura. Yang kelima, tempelkan serpihan kulit telur dengan rapi. Di situ terlihat ya bahwa kulit telurnya berwarna-warni, ya, berwarna-warni artinya tadi setelah ditempel kemudian dicat, ya, diberi cat supaya lebih indah. Nah, untuk yang nomor 6 itu tunggu hingga lem di bawah kulit telur agak mengering. Warnai kulit telur dengan warna kesukaanmu. Nah, seperti yang ibu bilang tadi. Supaya indah, supaya terlihat menarik, jadi kulit telur tadi diberi warna sesuai warna yang kalian sukai.
Kemudian masukkan kertas puisimu dari bagian atas, beri tali di bagian atas figura. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai hiasan ya, hiasan di dinding. Selain bisa diisi puisi, bisa juga diisi dengan foto kalian. Nah, tibalah di akhir pembelajaran. Sekarang tugas anak-anak adalah sebagai berikut. Hari ini Ibu akan memberikan tugas praktek membuat lempung terigu. Adapun penilaiannya berupa foto yang dikirim. Ada 4 foto yang harus dikolase. Terdiri dari foto bahan dan alat, foto proses pembuatan, foto lempung terigu yang sudah jadi, kemudian foto lempung terigu yang sudah dibentuk sesuai dengan keinginan anak-anak. Terserah mau membentuk apa saja boleh. Nah, ingat ya anak-anak harus ada pada setiap foto. Misalnya untuk foto yang pertama, foto bahan dan alat, anak-anak harus ada di situ ya. Mungkin anak-anak sedang memegang bahan atau alat yang akan digunakan untuk membuat lempung terigu. Seperti itu ya anak-anak. Ibu kira kalian sudah jelas. Nah, jika memang kalian menemui kesulitan, anak-anak boleh meminta bantuan kepada orang tua kalian. Terima kasih anak-anak telah memperhatikan pembelajaran dari Ibu. Selamat mengerjakan tugas, tetap semangat dan jaga selalu kesehatan. Selamat belajar.